Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Selina Rizka Mahatullah dengan NIM 434231005 dari kelas C2. Jadi pada video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Cloud Computing. Jadi pada video ini saya berperan sebagai lead cloud arsitektur yang diminta untuk merancang arsitektur cloud yang ada pada sebuah platform e-commerce yang sangat besar. Jadi di sini saya mengambil studi kasus Shopee sebagai contoh, karena Shopee sendiri itu adalah platform yang sering menghadapi lonjakan pengguna yang secara tiba-tiba. Misalkan pada saat flash sale, misalkan pada saat tanggal kembar, atau pada saat Harbolnas atau Hari Besar Nasional. Kemudian bisa juga pada saat payday sale atau akhir bulan itu. Nah, jutaan orang itu bisa membuka aplikasi dalam waktu yang hampir bersamaan. Tapi perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa arsitektur Shopee sendiri atau arsitektur asli mereka sendiri itu menjadi rahasia perusahaan. Jadi tidak ada yang tahu bagaimana persis bentuk arsitektur mereka seperti apa. Jadi nanti yang saya akan presentasikan ini adalah rancangan yang saya buat sendiri. Yang saya buat berdasarkan cara-cara umum yang biasa dipakai untuk membangun sistem e-commerce yang besar. Nah, di sini saya akan membahas 6 hal, yaitu CDN, kemudian sistem login yang stateless, kemudian cara mengatur data, kemudian ada cara melindungi sistem dari kegagalan, kemudian ada arsitektur yang berbasis kontainer, yang terakhir yaitu membahas evaluasi pakai AWS Well Architecture Framework. Sebelum masuk ke arsitektur, saya menceritakan terlebih dahulu masalah apa yang ingin kita selesaikan. Nah, bisa dibayangkan kalau sebuah platform e-commerce yang masih pakai cara lama, misalkan cuma ada satu server yang menangani semuanya, nah data login pengguna itu disimpan langsung di server itu. Dan semua jenis data itu mulai dari data produk, data pembayaran, disimpan dalam satu database yang sama. Nah, misalkan kalau tiba-tiba ada flash sale dan penggunanya itu naik drastis dalam waktu singkat, server tunggal ini tuh juga mengalami kewalahan. Ditambah lagi ketika data loginnya disimpan dari satu server saja, kita jadi susah kalau misalkan mau menambahkan server baru. Nah, database yang menyimpan semua data sekaligus ini menjadi sangat lambat. Nah, kalau tiba-tiba layanan pembayaran dari pihak luar menjadi bermasalah, seluruh proses checkout itu juga akan mengalami macet atau mengalami kendala. Nah, arsitektur yang akan saya jelaskan ini dirancang untuk menyelesaikan semua itu. Adalah gambaran arsitektur yang sudah saya buat. Saya akan menjelaskan alurnya terlebih dahulu secara umum mulai dari atas hingga bawah ini. Nah, ini adalah usernya. Jadi nanti user akan mengakses melalui dua jalan. Yang pertama dari CDN. Nah, CDN ini nanti datanya akan sumbernya nanti dari Amazon S3. Kemudian ada juga dari HTTPS Load Balancer, di mana pengguna biasanya melakukan login terlebih dahulu. Kemudian setelah masuk ke load balancer, nanti akan dicek identitasnya menggunakan Amazon Cognito. Kemudian selanjutnya ada ke Amazon X Cluster. Nah, di Amazon X Cluster ini terdapat 4 service kecil, yaitu out service, product service, dan order service. Kemudian yang terakhir ada service payment. Nah, masing-masing ini punya tugasnya sendiri-sendiri juga. Jadi nanti ada yang penyimpanan data sendiri yang bisa dilihat di bawah diagram ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas satu-satu, yaitu tahap CDN atau Content Delivery Network. Jadi sebenarnya semua gambar produk itu tersimpan di Amazon S3. Nah, tapi daripada semua orang pada saat membuka aplikasinya itu langsung mengakses gambar pada Amazon S3, maka akan dilewatkan terlebih dahulu pada CDN. Nah, cara bekerjanya itu kayak CDN ini menyimpan salinan gambar-gambar tadi di banyak titik yang tersebar di berbagai lokasi, yang biasa disebut sebagai edge location. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada tahap load balancer, yaitu jalur yang kedua, di mana di sini itu menggunakan login stateless. Nah, untuk sistem login ini, sistem ini akan pakai Amazon Cognito yang mendukung standar Auth 2.0. Jadi setelah pengguna berhasil login, Cognito akan memberikan semacam kartu identitas digital seperti atau biasa disebut JWT, JSON Web Token. Dari token ini tuh dia sudah membawa semua informasi yang dibutuhkan di dalamnya. Jadi setiap pengguna mau melakukan hal lain, misalkan buka keranjang atau melakukan checkout, dia tinggal kirim token itu ke server. Jadi server tidak perlu mengingat-ingat, oh ini pengguna yang tadi sudah login, karena semua informasinya itu udah ada dalam token. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke Amazon X Cluster, di mana di sini terdapat 4 service. Dan keempat ini agak teknis, jadi saya akan menjelaskan secara sederhana saja. Jadi ada teori yang namanya CAP Theorem. Kalau misalkan sistem kita tersebar di banyak server, bukan cuma satu, kita itu tidak bisa dapat semuanya sekaligus. Misalkan data yang selalu benar dan konsisten, kemudian sistem yang selalu
bisa akses kapan saja, dan tahan terhadap gangguan jaringan. Kita bisa lihat di diagram ini, jadi sistem service out ini terhubung ke Amazon Elasticsearch for Redis. Ini tuh dipakai untuk menyimpan data login sementara. Maksudnya yaitu layanan produk yang terhubung di Amazon MongoDB itu untuk data katalog. Jadi di sini kita lebih menggunakan sistem itu tetap bisa diakses karena lebih baik pengguna tetap bisa lihat produk walaupun datanya itu sedikit terlambat update, daripada malah muncul kayak error gitu. Layanan order dan payment banyak sama-sama terhubung di Amazon RDS. Ini tuh karena kalau data transaksi dan pembayaran itu harus benar-benar akurat. Kan kita bayangkan kalau data saldo dan status pembayaran itu sampai salah, bisa jadi pembayaran itu double. Isinya itu jadi keliru gitu. Dan ini tuh resikonya itu terlalu besar. Jadi di sini kita lebih mengutamakan data yang selalu benar walaupun sedikit mengorbankan kecepatan dari aksesnya. Jadi yang akan saya tambahkan, jadi layanan payment itu menyimpan dulu catatan transaksinya ke RDS sebelum dia memanggil layanan pembayaran ke pihak luar. Jadi walaupun proses pembayaran di pihak luar belum selesai, datanya itu sudah tetap tersimpan kita sendiri. Ada RDS replika yang saya gambarkan dengan garis putus-putus dari RDS utama. Putus-putus ini artinya proses penyalinan datanya itu berjalan belakangan, instan. Replika ini khusus dipakai untuk keperluan laporan saja, jadi tidak menggunakan database utama yang untuk menangani transaksi. Bagian ini akan membahas bagaimana sistem itu melindungi diri dari kegagalan pakai dua cara, yaitu circuit breaker dan retry. Kita lihat garis layanan payment menuju payment gateway ini, layanan pembayaran dari pihak luar. Jadi cara kerja dari circuit breaker itu mirip kayak sekret listrik di rumah. Nah, misalkan dalam kondisi normal, semua permintaan itu diteruskan seperti biasa. Tapi misalkan kalau ada payment gateway mulai sering mengalami gagal respon, sistem itu akan memutus sambungan itu untuk sementara. Jadi permintaan baru itu langsung diputus secara cepat, tidak ada menunggu lama-lama. Nah, setelah beberapa saat, sistem akan mencoba kayak coba sedikit-sedikit untuk mengecek apakah sistem gateway ini atau payment gateway ini sudah membaik. Nah, misalkan kalau sudah membaik, sambungan akan dibuka lagi seperti biasanya. Nah, kalau retry ini tuh untuk masalah yang sifatnya sebentar saja, misalkan kayak koneksi putus saat. Nah, sistem akan mencoba beberapa kali dengan jeda yang makin lama setiap kali gagal, supaya tidak malah menambah beban ke layanan yang sedang bermasalah. Nah, kenapa sih ini penting? Karena payment gateway itu bukan punya kita, tapi dia itu pihak luar, dan kita itu tidak bisa memperbaikinya kalau sedang bermasalah. Yang bisa kita lakukan itu sebenarnya cuma melindungi sistem kita sendiri, supaya salah satu masalah kecil di luar sana itu tidak sampai bikin seluruh proses checkout di platform kita itu berhenti total. Nah, dari berbagai service tadi, ini tuh semuanya itu dibungkus di Amazon EKS, di mana semuanya itu dibungkus pakai Docker. Jadi dia tuh bukan satu aplikasi besar yang semuanya jadi satu, tapi kayak dipecah jadi 4 tadi. Nah, enaknya cara ini tuh kerasa banget misalkan pada saat flash sale. Biasanya yang paling ramai itu pada layanan produk, dan karena banyak orang itu melihat-lihat produk dan layanan order karena banyak transaksi yang masuk. Nah, dengan sistem yang dipecah-pecah kayak gini tuh kita cukup tambah kapasitas di dua layanan, perlu menambahkan semuanya sekaligus. Jadi ini jelas lebih hemat biaya dibandingkan kalau semuanya dijadikan kayak satu aplikasi yang besar. Nah, bagian terakhir ini saya coba mengevaluasi semua rancangan arsitektur saya menggunakan AWS Well Architecture Framework yang terdiri dari 6 pilar, yaitu pilar pertama ada Operational Excellence. Jadi sistem ini tuh pakai CIS atau CD otomatis dan monitoring yang terpusat. Jadi kalau misalkan ada masalah, itu gampang dilacak dan diperbaiki. Kemudian pada pilar kedua ada security. Jadi login itu pakai Cognito tadi yang menggunakan JWT. Jadi ditambahkan di pengaturan akses yang dibatasi seminimal mungkin. Jadi setiap bagian sistem itu cuma punya akses yang benar-benar dia butuhkan. Jadi pilar ketiga yaitu reliability. Jadi pakai RDS yang di backup di beberapa lokasi yang ditambahkan circuit breaker dan retry tadi. Jadi misalkan ada masalah kecil itu tidak bikin semua sistemnya itu jadi jatuh atau rusak gitu. Nah, pilar keempat itu adalah performance efisiensi. Jadi kombinasi CloudFront tadi dan Redis itu bikin sistem itu jadi lebih cepat walaupun misalkan trafficnya lagi tinggi, misalkan pada saat kayak flash sale tadi. Kemudian pilar yang kelima yaitu cost optimization. Jadi auto scaling di EKS ini bikin biaya komputasi itu jadi mengikuti kebutuhan yang sebenarnya. Jadi kita itu hemat biaya, kemudian tidak boros pada saat kelima itu ada cost optimization. Jadi auto scaling di EKS tadi itu bikin biaya komputasi kita itu mengikuti kebutuhan yang sebenarnya. Jadi tidak boros dan kapasitasnya itu tidak berlebihan secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir ada sustainability. Jadi kapasitas sistem itu
otomatis mengecil kalau misalkan trafficnya itu lagi turun atau lagi sepi. Jadi kita itu tidak buang-buang sumber daya yang nggak perlu gitu. Jadi sebagai rangkuman, arsitektur yang saya presentasikan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan platform e-commerce yang besar. Karena ada CDN supaya konten cepat diakses, kemudian ada login yang stateless supaya gampang di-scale, kemudian ada pemilihan database tadi yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap jenis datanya. Kemudian cara melindungi sistem dari kegagalan dari layanan dari luar kayak payment gateway tadi. Kemudian ada sistem berbasis kontainer supaya hemat biaya. Di misalkan 4 service tadi digabung jadi satu di Amazon EKS. Kemudian semuanya juga sudah saya evaluasi menggunakan 6 pilar dari AWS Well Architecture Framework. Nah, mungkin itu presentasi dari saya. Untuk penjelasannya lebih lengkap saya cantumkan di dokumen blueprint PDF yang sudah saya lampirkan. Terima kasih karena sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.